Ini adalah kisah tentang seorang nelayan yang membantu seorang putri duyung yang terluka. Kebaikan hati nelayan itu memberikan berbagai manfaat dan kejutan kepadanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita simak cerita lengkapnya. Saat fajar menyinari langit, di tengah samudera yang luas, seorang nelayan bernama Angga tengah sibuk menyiapkan jaring-jaringnya. Angin laut yang dingin menyapa wajahnya, membawa aroma garam yang sudah tak asing lagi. Perahu kayu kecilnya berayun perlahan di atas ombak, jauh dari pantai. Angga adalah nelayan berpengalaman yang mengenal laut sama baiknya dengan desanya sendiri. Namun, pagi itu, dia tak tahu bahwa laut akan mempertemukannya dengan sesuatu yang lebih luar biasa dari imajinasinya. Matahari mulai menyinari laut yang berkilauan. Angga mendayung perahunya lebih dalam, berharap dapat tangkapan besar. Di kejauhan, ia melihat sekumpulan burung camar terbang rendah. Sebuah tanda bahwa ikan-ikan sedang bergerak di bawah permukaan. Dengan cekatan, Angga melemparkan jaringnya, berharap hasil tangkapannya cukup untuk keluarganya hari itu. Namun, sementara ia menunggu jaring terisi, air di sekeliling perahunya mulai bergolak. Gelombang kecil mulai menggulung, seperti ada sesuatu yang besar mendekat dari bawah. Jantung Angga berdegup kencang. Matanya tertuju pada permukaan laut yang semakin bergejolak. Dan dalam sekejap, seekor hiu besar muncul dari kedalaman, berenang cepat dengan agresif. Ekornya memecah air dengan kekuatan yang luar biasa. Angga tercengang melihat ukuran hiu tersebut. Jauh lebih besar dari yang pernah ia lihat. Hiu itu jelas mengejar sesuatu di bawah permukaan. Angga langsung memegang kemudi perahunya dengan erat, siap menghadapi segala kemungkinan. Di tengah kecemasannya, ia melihat sebuah kilauan aneh di antara gelombang yang digerakkan oleh hiu. Kilauan itu bukan berasal dari ikan biasa. Itu adalah sesuatu yang lebih menakjubkan, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan tiba-tiba, muncul makhluk menakjubkan dari dalam air, berusaha melarikan diri dari hiu. Seorang wanita cantik dengan rambut panjang terurai, tubuh bagian atasnya seperti manusia, namun bagian bawahnya memiliki ekor ikan yang berkilauan dan bersisik indah. Matanya dipenuhi ketakutan, dengan luka-luka yang jelas terlihat di tubuhnya. Darahnya mencemari air di sekitarnya. Putri Duyung. Angga terkejut. Matanya terbuka lebar. Selama bertahun-tahun melaut, ia sering mendengar legenda tentang makhluk ajaib ini yang tinggal di kedalaman laut. Namun, ia tak pernah benar-benar percaya. Sekarang, di hadapannya, salah satu dari mereka sedang berjuang melawan kematian. Hiu itu semakin mendekat, membuka rahangnya yang penuh gigi tajam, siap menyerang makhluk yang terluka itu. Tanpa berpikir panjang, Angga tahu ia harus bertindak. Meski ketakutan mendera, ia tak bisa membiarkan makhluk yang tak berdaya ini diterkam oleh hiu ganas. "Hei!" teriak Angga, berusaha mengalihkan perhatian hiu dari Putri Duyung. Dengan cepat ia mengambil tongkat kayu panjang yang biasa ia gunakan untuk mendayung, bersiap menghadapi ancaman tersebut. Hiu itu berbelok, menantang Angga. Dengan kecepatan luar biasa, makhluk itu menabrak perahu, menggoyangnya hingga hampir terbalik. Angga terhuyung, namun segera memulihkan keseimbangan. Dengan keberanian, ia mengayunkan tongkatnya, memukul moncong hiu yang menyerang. Hiu itu meraung kesakitan, namun tidak mundur. Makhluk itu kembali berbalik, siap menyerang lagi. Angga tahu, ia harus mencegah hiu itu mendekati Putri Duyung yang terluka. Tanpa ragu, ia melemparkan jaring ke arah hiu, mencoba menangkap siripnya untuk membatasi gerakannya. Namun, jaring itu hanya tersangkut sebentar sebelum robek karena kekuatan hiu yang luar biasa. Angga melompat ke tepi perahu, memegang tongkat dengan erat. Ketika hiu menyerang lagi, ia menusukkan tongkat ke samping kepala hiu, berusaha mengusir makhluk buas tersebut. Darah hiu bercampur dengan air laut, dan akhirnya, hiu itu mulai mundur, kehilangan minat pada mangsanya yang terluka. Dengan napas terengah-engah, Angga menyaksikan hiu itu perlahan menjauh, kembali ke kedalaman laut yang gelap. Setelah memastikan hiu itu tidak akan kembali, ia segera mendayung perahunya mendekati Putri Duyung yang masih terapung lemah di atas air. "Aku akan membantumu," ujar Angga dengan suara lembut. Meskipun ia tak yakin apakah Putri Duyung bisa mengerti kata-katanya. Dengan hati-hati, ia mengangkat tubuh Putri Duyung yang terluka ke perahunya. Putri Duyung itu lemah, napasnya tersengal, dan luka-luka di tubuhnya masih mengeluarkan darah. Angga memeriksa luka itu,
Bekas gigitan hiu yang cukup dalam, namun tidak fatal. Sebagai seorang nelayan yang juga memiliki pengetahuan dasar pertolongan pertama, Angga segera membalut luka Putri Duyung dengan kain seadanya, berusaha menghentikan pendarahan. Mata Putri Duyung menatapnya dengan rasa sakit, namun juga dengan kilatan rasa terima kasih. Sejenak, dunia sekeliling mereka terasa hening, hanya suara ombak yang terdengar. Angga merasa seolah-olah ia baru saja menyelamatkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan bisa ia temui. Perahunya kini mengapung di tengah laut, membawa dua dunia yang berbeda, dunia manusia dan dunia laut. Hari sudah mulai siang, dan meskipun Angga tahu ia harus segera kembali ke desa, pikirannya dipenuhi oleh sosok Putri Duyung ini. Ia sadar, pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Angga mendayung perlahan, hati-hati agar perahunya tidak terguncang, membawa Putri Duyung yang terluka. Sesekali, Angga melirik ke arah Putri Duyung yang terbaring lemah. Kulitnya yang berkilauan tampak pucat di bawah sinar matahari. Luka di tubuhnya masih berdarah meskipun sudah dibalut kain. Angga tahu, ia tidak bisa membawanya pulang ke desanya. Bukan hanya karena akan menimbulkan kegemparan, tetapi juga karena ia tak yakin apakah Putri Duyung bisa bertahan lama di luar laut. Ia harus menemukan cara lain untuk menolongnya. Memandang cakrawala, Angga berusaha mengingat pulau-pulau kecil yang mungkin bisa digunakan untuk beristirahat. Ia berharap legenda para nelayan tua tentang air laut yang memiliki kekuatan penyembuhan itu benar adanya. Putri Duyung itu membuka mata perlahan, menatap Angga dengan pandangan lemah namun penuh rasa ingin tahu. Bibirnya bergerak, mencoba berbicara, meskipun suaranya hampir tak terdengar. Angga hanya bisa tersenyum dan memberi isyarat agar ia tenang. "Kita akan segera sampai di tempat yang aman, bertahanlah," ujar Angga, meskipun dia sadar bahwa makhluk ini mungkin tidak dapat memahami kata-katanya. Dengan tekad, Angga terus mendayung perahunya, mengikuti instingnya, hingga akhirnya di kejauhan dia melihat sebuah pulau kecil. Dikelilingi oleh karang yang bersinar di bawah permukaan air yang jernih, pulau itu tampak sepi, namun merupakan tempat yang sempurna untuk berteduh sementara. Hati-hati, Angga mendekatkan perahunya ke pantai, memastikan agar tidak menabrak karang yang tersembunyi di bawah air. Begitu sampai di tepian, Angga mengangkat Putri Duyung yang lemah dengan lembut dan membawanya ke air dangkal. Tubuhnya yang bersisik berkilau indah di bawah sinar matahari dan air laut. Sesaat setelah tubuhnya terendam, Putri Duyung itu tampak lebih tenang, meskipun luka di sisinya masih tampak mengalirkan darah. Angga membiarkan Putri Duyung beristirahat di air dangkal, sementara dia mencari daun dan tanaman laut untuk dijadikan obat. Sebagai nelayan berpengalaman, Angga tahu beberapa jenis tanaman laut memiliki khasiat untuk mempercepat penyembuhan luka. Dengan sigap, dia meraih rumput laut dan menyiapkan pembalut baru untuk luka sang Putri Duyung. Ketika Angga selesai membalut luka itu, mata Putri Duyung menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, ada pemahaman tanpa kata di antara mereka. Putri Duyung itu dengan lemah menggerakkan tangannya dan menyentuh tangan Angga, seolah mengucapkan terima kasih tanpa suara. "Aku tidak tahu apakah kau mengerti," kata Angga dengan pelan, melanjutkan pekerjaannya. "Tapi aku tidak bisa membiarkanmu mati di sini. Laut ini mungkin rumahmu, namun aku akan melakukan yang terbaik untuk menjagamu tetap hidup." Setelah selesai membalut luka, Angga duduk di samping Putri Duyung, menatap laut yang tenang di sekeliling mereka. Dia merasa sedikit lega, karena bahaya telah berlalu untuk saat ini. Namun, sebuah perasaan yang aneh merayap di hatinya. Pertemuan ini terasa lebih dari sekadar usaha untuk menyelamatkan makhluk laut. Seiring waktu, Putri Duyung itu mulai tampak lebih baik. Darahnya berhenti mengalir, dan meskipun tubuhnya masih tampak lemah, luka di sisinya tidak lagi berbahaya. Air laut tampaknya membantu proses penyembuhan, sebagaimana yang diceritakan dalam legenda-legenda para nelayan tua. Beberapa saat kemudian, sebuah suara lembut terdengar dari Putri Duyung itu. Angga terkejut ketika mendengar kata-kata yang terdengar asing namun indah. "Terima kasih," ucap Putri Duyung itu, meskipun suara itu sangat samar. Angga terkejut dan hampir tidak percaya. "Kau bisa berbicara?" tanyanya dengan bingung. Putri Duyung itu tersenyum lemah. "Aku mengerti bahasa manusia. Kami jarang berinteraksi dengan kalian, tapi aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Kau telah menyelamatkan hidupku." Angga terdiam sejenak,
Masih mencoba mencerna kenyataan bahwa dia sedang berbicara dengan makhluk mitos yang selama ini hanya ia dengar dalam legenda. "Siapa namamu?" tanya Angga dengan suara pelan. "Namaku Karina," jawab putri duyung itu, suaranya lembut. "Aku berasal dari kerajaan bawah laut yang jauh. Hiu itu menyerangku saat aku lengah. Namun, kau datang tepat pada waktunya." Angga mengangguk, masih berusaha menerima semua yang terjadi. "Aku hanya nelayan biasa," jawabnya sambil tersenyum tipis. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melawan hiu sebesar itu, tetapi aku bersyukur kau masih hidup." Karina menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. "Kebaikanmu tidak akan pernah kami lupakan. Kami, makhluk laut, selalu mengingat siapa yang menolong kami di saat-saat yang paling sulit." Angga terdiam, merasa aneh dengan pernyataan itu. Dia tidak menginginkan imbalan apapun, hanya ingin memastikan putri duyung ini tetap hidup. Sebelum dia bisa berkata lebih jauh, Karina perlahan bergerak di dalam air. Meskipun tubuhnya masih tampak lemah, dia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang nyata. "Emas dan permata yang sering kalian cari di dasar laut akan menjadi balasanmu," ujar Karina dengan suara yang lebih kuat kini. Angga mengerutkan kening. "Aku tidak butuh harta," jawabnya dengan jujur. "Aku hanya ingin kau sembuh." Karina tersenyum lembut. "Kau memiliki hati yang baik, Angga. Namun di laut, janji harus ditepati. Kebaikanmu akan dibalas lebih dari yang kau bayangkan." Matahari mulai terbenam di cakrawala, dan Angga merasakan bahwa pertemuannya dengan Karina bukanlah kebetulan semata. Ini mungkin hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Malam datang, dan sinar bulan menyinari lautan yang tenang. Angga duduk di pantai, memperhatikan Karina yang mulai tampak lebih kuat. Luka-lukanya mulai sembuh berkat perawatan yang diberikan Angga dan bantuan dari air laut. Meski tubuhnya masih tampak lemah, putri duyung itu kini terlihat jauh lebih sehat. Karina berenang perlahan di air dangkal, sesekali berhenti dan melihat Angga yang duduk di tepi pantai. Di bawah sinar bulan, tubuh bersisiknya berkilau seperti harta karun yang tersembunyi di dasar laut. "Kau sudah lebih baik?" tanya Angga dengan lembut. Karina mengangguk perlahan. "Berkat kau, aku bisa selamat. Luka ini tidak lagi berbahaya. Laut juga membantuku sembuh lebih cepat." Angga tersenyum lega. "Aku senang bisa membantu," jawabnya. "Tapi aku harus bertanya, apa yang kau katakan tentang emas dan permata? Aku sungguh tidak mengharapkan itu." Karina berenang mendekat ke tepi. Sebagian tubuhnya masih terendam dalam air. Tatapannya lembut namun penuh keyakinan. "Di dunia manusia, aku tahu bahwa harta sangat berharga. Walaupun kau bilang tidak membutuhkannya, di antara bangsaku, memberikan hadiah adalah bentuk penghormatan dan terima kasih, terutama setelah kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku." Angga menggelengkan kepala pelan. "Aku tidak menginginkan apapun sebagai balasan. Cukup bagi saya jika kau selamat." Karina tersenyum dan berbisik dengan suara yang menenangkan. "Di laut, ada hukum yang tak bisa diabaikan. Kebaikanmu harus dibalas, sesuai dengan cara kami." Sebelum Angga sempat mengungkapkan kata-katanya, sesuatu yang ajaib terjadi. Air di sekitar Karina mulai bergetar halus. Cahaya biru lembut yang mirip kilauan mutiara muncul dari dalam kedalaman laut, mengisi udara dengan pesona. Dari kegelapan, siluet makhluk-makhluk laut lain muncul, berenang dengan anggun mendekat ke permukaan. Beberapa putri duyung lain datang, membawa sesuatu yang terbungkus jaring laut yang terbuat dari rumput laut dan kerang-kerang berkilauan. Angga terpana melihat pemandangan itu. Makhluk-makhluk laut yang menakjubkan itu bergerak mendekat dengan gerakan yang penuh keanggunan. Di tangan mereka, Angga melihat harta yang belum pernah ia bayangkan. Emas, permata, dan mutiara yang bersinar indah di bawah cahaya bulan. Salah satu putri duyung meletakkan harta tersebut di tepian pantai, tepat di depan Angga. "Apa ini?" Angga bertanya dengan kebingungan. Karina, yang kini tampak lebih kuat dan anggun, berenang lebih dekat. Suaranya terdengar lembut namun penuh makna. "Ini adalah hadiah kami. Di dunia bawah laut, harta seperti ini hanyalah hiasan alam. Tetapi kami tahu bahwa manusia menganggapnya sangat berharga. Ini adalah tanda terima kasih kami yang abadi, bukan hanya karena kau menyelamatkanku, tetapi juga untuk kebaikan yang kau tunjukkan tanpa mengharapkan balasan."
Angga menatap tumpukan harta yang berserakan di hadapannya. Kilauan emas dan permata itu seakan hampir menyilaukan di bawah sinar bulan. Ini adalah kekayaan yang tidak pernah ia impikan. Namun, di tengah keindahan harta itu, perasaan campur aduk mulai menguasai hatinya. Kekayaan ini luar biasa, gumam Angga. Tapi apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Karina mendekati Angga lebih dekat. Tatapannya lembut dan penuh pengertian. Katakan apa yang ada di hatimu, jawabnya pelan. Angga menghela nafas panjang, masih dalam keadaan terkejut. Aku hidup sederhana, sebagai nelayan. Kekayaan ini luar biasa. Tapi aku takut. Apa yang akan terjadi jika orang lain mengetahui tentang ini? Kekayaan bisa mengubah banyak hal. Aku takut ini justru akan membawa masalah. Karina mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata, "Kau adalah manusia yang bijak, Angga. Jangan khawatir. Hadiah ini bukan untuk menjebakmu dalam masalah. Ini adalah hadiah yang bisa kau gunakan untuk kebaikan. Gunakanlah dengan bijak, untuk keluargamu, untuk orang-orang di sekitarmu. Kau memiliki hati yang baik. Dan aku yakin kau akan tahu apa yang harus dilakukan." Angga merenung sejenak, kemudian tersenyum tipis. Ia mulai memahami bahwa jika digunakan dengan bijak, kekayaan ini bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Sepertinya takdir telah mempertemukannya dengan Karina bukan hanya untuk menyelamatkan nyawanya, tapi juga untuk memberinya peluang baru dalam hidup. Karina, yang melihat kebingungan Angga mulai mereda, melanjutkan, "Aku harus kembali ke lautan, ke kerajaan bawah lautku. Tapi ingatlah, Angga, jika suatu hari nanti kau membutuhkan bantuan dari laut, cukup dekatkan dirimu dengan air. Kami akan selalu mengingat manusia yang berhati baik." Angga menatap Karina dengan rasa hormat yang dalam. Ia telah menyelamatkan Putri Duyung ini tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kini hidupnya akan berubah selamanya. "Terima kasih, Karina. Aku tak tahu harus berkata apa lagi," kata Angga. Karina tersenyum hangat, kemudian dengan gerakan anggun mulai kembali menyelam ke kedalaman laut. "Jaga hatimu tetap baik, Angga. Dunia ini, baik di daratan maupun di lautan, membutuhkan orang seperti kau." Angga berdiri di tepi pantai, menyaksikan Karina berenang menjauh, diikuti oleh para putri duyung lainnya. Air laut kembali tenang, seolah tak ada yang terjadi. Namun, di dalam hatinya, Angga tahu bahwa hidupnya takkan pernah sama lagi. Dia telah menyaksikan keajaiban, dan lebih dari itu, ia telah belajar tentang kebaikan hati dan balasan yang datang dari tindakan tanpa pamrih. Dengan langkah perlahan, Angga mengemas harta yang diberikan padanya. Harta ini bukan sekadar emas dan permata, tetapi sebuah tanggung jawab besar. Saat fajar mulai terbit, Angga menaiki perahunya, membawa harta yang diterimanya. Sambil mendayung kembali ke desanya, ia merenungkan segala yang telah terjadi. Ia kini menyadari bahwa takdir kadang membawa kita ke jalan yang tak terduga. Namun, dengan hati yang tulus, kita bisa menghadapi semua itu dengan baik. Angga mendayung dengan tenang, siap menghadapi apapun yang akan datang, dengan kekayaan laut di sisinya dan hati yang penuh rasa syukur. Dari kisah ini, kita belajar tentang pengorbanan, tanggung jawab dan kebaikan. Tidak ada yang sempurna, namun setiap pilihan hidup membentuk siapa kita. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Semoga membawa pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Jika kamu suka kisah ini, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.